itu ya general mengenai manajemen resiko. Sekarang kita lebih dalam lagi karena di manajemen resiko itu kita harus bisa tahap pertama gitu ya, kita harus bisa namanya mengidentifikasi bahaya atau resiko. Ya, untuk pengertiannya apa sih gitu ya bahaya K3. Jadi semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, ya baik itu kecelakaan kerja juga dan atau ya berarti termasuk ya penyakit akibat kerja atau PAK ya, karena kalau secara proses sendiri teman-teman kalau dilihat di gambarnya ini kan secara proses ya itu dari satu proses ke proses yang lain ya, di mana semua mengandung bahaya dan resiko yang bisa mengakibatkan yang namanya kecelakaan ya. Nah, pengertian resiko sendiri di K3 bahwa resiko adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan atau timbul ya apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi atau sistem gitu ya teman-teman. Ini contohnya kalau udah terkena ya teman-teman pasti ada tuh yang namanya resiko, misalkan kalau kebakaran ya mungkin ada luka bakar kayak kemarin ya masjid di Jakarta Utara itu bahkan ada yang meninggal gitu ya teman-teman, mungkin kerubuhan atap kita nggak tahu ya. Lalu patah tulang, nah kayak gitu kan kayak ketiban, ngesandung dalam keadaan emergency ya, dalam keadaan panik gitu kan teman-teman. Terus kram misalnya atau kerusakan gedung ya, contoh seperti kemarin lah ya, masjid terbakar itu ya teman-teman. Sementara prosesnya sendiri ya kita identify, analyze, action, monitoring, sama kontrolnya ya kalau di dalam risk management. Adapun tujuan dari mengidentifikasi potensi bahaya untuk apa sih gitu ya sebenarnya tujuannya. Kita bisa mengurangi yang namanya peluang kecelakaan teman-teman, makanya kita harus observasi gitu ya. Terus memberikan pemahaman bagi semua pihak mengenai potensi bahaya dari aktivitas perusahaan. Makanya tugas kita itu memberikan pemahaman, awareness mengenai safety ya ke semua orang yang ada di lingkungan tempat kerja. Bukan berarti teman-teman ngerasa bahwa si cleaning service-nya nggak penting dikasih tahu mengenai safety. Tukang kebunnya nggak penting mengetahui tentang safety gitu loh. Ya, hanya si orang tertentu saja, nggak bisa teman-teman ya, karena kalau safety itu benar-benar berkaitan dengan nyawa manusia gitu. Jadi siapapun yang ada di situ itu wajib dikasih tahu. Cuma vendor cuma bersihin AC gitu misalkan. Bukan berarti gitu ya teman-teman nggak kasih tahu mereka gitu ya. Jadi semuanya harus dikasih tahu mengenai aktivitas di perusahaan. Maksudnya utamanya lebih ke potensi-potensi bahaya, either itu misalkan material flammable atau misalkan ada potensi kebakaran misalkan atau ledakan gitu ya, terus misalkan ada potensi-potensi jatuh, terpeleset. Nah, itu semuanya harus dikasih tahu gitu ya. Lalu sebagai landasan sekaligus masukan ya untuk menentukan strategi pencegahan dan pengamanan yang tepat dan efektif ya. Seperti itu. Jadi teman-teman sudah tahu nih apa yang harus dilakukan kalau kita sudah melakukannya gitu ya. Ini contoh aja nih seperti poin ketiga kita analogikan pada saat proses belajar mengajar sama ya. Berarti kan strategi pencegahan ya untuk supaya proses belajar mengajarnya tetap ada itu bisa dari sini. Jadi sebenarnya manajemen resiko juga bisa dilakukan di tempat lain gitu ya. Jadi semua karena secara analogi atau secara konsep itu harusnya seperti ini ya. Jadi tepat dan efektif gitu maksudnya ya. Tapi kita through sistem ya, melalui sistem. Lalu memberikan informasi yang terdokumentasi mengenai sumber bahaya dalam perusahaan kepada semua pihak, khususnya pemangku kepentingan. Jadi top manajemen itu yang harus paling tahu gitu ya, dan istilahnya harus mengajak atau membuat standar atau SOP ya, yang semuanya itu terdokumentasi mengenai semua sumber bahaya yang akan berpotensi terjadi di perusahaannya. Itu ya, jadi makanya harus ada tuh teman-teman yang namanya dokumentasi ya. Makanya pada saat audit itu kan semua yang diminta itu adalah dokumen-dokumen teman-teman atau informasi
ya mengenai resiko-resiko. Nah, adapun klasifikasi bahaya ya, di mana adanya bahaya pelepasan energi, terlepasnya sumber energi yang tidak terkendali, contoh kayak kebakaran gitu ya, merupakan sumber bahaya yang sangat membahayakan ya. Energi yang berupa angin atau udara, air, panas dan sejenisnya. Makanya harus dilihat lagi resiko-resikonya ya. Contoh kayak ada boiler itu atau steamer itu kan panas ya teman-teman. Nah, berarti kan ada bahaya di situ. Berarti ada air panas di situ kan. Makanya dan itu harus dikendalikan ya teman-teman. Lalu bahaya mekanis ya, bersumber dari peralatan mekanis atau benda bergerak dengan gaya mekanik, maksudnya mesin-mesin gitu ya teman-teman. Ada motornya, ada penggeraknya gitu ya. Lalu bahaya listrik ya, ini bersumber dari energi listrik, misalnya tersengat ya teman-teman, atau ada setrum di situ, ada tumpukan-tumpukan misalkan dari soket ya teman-teman, atau dari kabel-kabel sambungan ya teman-teman, atau jenis dari kabel itu sendiri gitu ya, kan ada yang tunggal, ada yang serabut gitu ya dalam dari kabel. Terus ada bahaya kimia ya teman-teman, ini dari material-material chemical ya, chemical material. Terus ada dari sisi fisik atau fisika gitu ya, dari benda-benda gitu atau dari pergerakannya kita sendiri. Lalu ada bahaya biologis ya, misalkan seperti dari jamur gitu, bakteri ya, dari paparan lah misalkan ya, seperti itu. Misalkan ada yang bekerja di lab gitu ya, dari ya seperti itulah model kayak infeksius gitu ya teman-teman. Lalu ada bahaya ergonomi. Nah, ini dari postur tubuh ya, teman-teman udah belajar postur tubuh dari gerakan ya, itu juga berbahaya karena bisa menimbulkan PAK ya, di bawahnya ya, bahaya penyakit akibat kerja ya, muskuloskeletal, atau misalkan HNP gitu ya, saraf kejepit. Nah, itu juga bisa ya teman-teman. Lalu ada bahaya psikologi atau psikososial, yang dimana ini secara internal ya, secara psikis gitu ya teman-teman, masing-masing gitu ya, misalkan karena stres kerja gitu ya, karena overload misalkan, atau misalkan bekerjanya benar-benar yang overload lah ya gitu teman-teman, yang di luar batas gitu ya. Belum lagi dengan kehidupannya sehari-hari, bukan hanya dari pekerjaannya gitu, mungkin ada beban-beban yang di luar pekerjaan. Itu yang bisa diantisipasi juga ya. Lalu untuk identifikasi bahaya ya, ini tahapan pertama ya dalam kegiatan pengendalian pada manajemen resiko ya. Di mana ini semuanya harus kita identifikasi dari semua proses, semua kegiatan dari operasional dari perusahaan ya. Di mana biasanya yang menjadi panduan itu karena isinya karena proses itu kan berarti banyak sekali yang dilihat ya teman-teman. Berarti apakah ada sumbernya ya, dalam arti secara mekanika, dari electricity kah, atau electrical gitu ya, atau dari prosesnya sendiri gitu ya teman-teman, sumbernya yang bisa menimbulkan cedera misalkan. Lalu target apa saja gitu ya yang terkena atau terdampak lah ya dari bahaya tersebut. Lalu bagaimana mekanismenya itu, cederanya itu yang dapat timbul, maksudnya resikonya apa sih gitu ya. Nah, kalau kita jabarkan satu-satu mengenai sumber bahaya atau risiko. Jadi, apakah ada sumber yang menimbulkan cedera? Jadi, contohnya seperti apa ya? Sumber-sumber dari mana? Misalnya seperti tadi ya, secara chemical, ada materialnya, MSCS-nya ya, dari material misalkan. Atau dari mesinnya, secara proses bisa membahayakan. Misalkan seperti teman-teman lihat di samping ini ya. Mesinnya nggak tercover gitu misalkan teman-teman, ada kemungkinannya terjepit misalkan seperti itu ya, misalkan orangnya terjatuh misalkan seperti itu ya kemungkinan. Lalu ada dari sisi metode kerja, nih kalau teman-teman lihat ada yang jinjit gitu ya, berarti kan secara ergonomi posisi si mesin dengan orangnya sendiri ya, pekerjanya itu tidak sesuai ya teman-teman.
Lalu lingkungan kerjanya, nah lingkungan kerjanya misalkan becek misalkan gitu ya teman-teman, atau berlumut gitu ya teman-teman, terus atau misalkan licin seperti itu, nah lingkungan kerjanya, terus atau panas gitu ya, terlalu panas atau terlalu dingin, itu juga bisa menimbulkan cedera ya teman-teman, karena dari sisi apa? Dari sisi psikologi juga pengaruh ya teman-teman, kalau terlalu panas kan kadang-kadang bawaannya kita pasti emosi ya teman-teman. Teman-teman akan bedakan orang-orang yang bekerja di aircon ya, maksudnya di kondisi dingin sama yang di floor di panas. Itu akan berbeda teman-teman cara menghadapinya. Karena memang lingkungan kerjanya seperti itu. Lalu ada target bahayanya ya, yang kedua tadi target apa saja sih yang mungkin terkena atau terpengaruh ya. Dari targetnya bisa dari orangnya itu sendiri ya, atau dari produknya nih teman-teman. Karena mesinnya rusak atau mesinnya masalah, maka produknya juga akan berdampak. Lalu dari peralatan atau fasilitas itu juga bisa terjadi ya teman-teman. Entah misalkan karena rusak jadi misalkan bisa jadi knife-nya patah atau pisaunya, atau misalkan sprocketnya jadi aus misalkan seperti itu ya. Lalu lingkungan, nah lingkungannya juga seperti tadi ya, bisa menjadi panas misalkan karena mesinnya terlalu bergerak nggak stop misalkan seperti itu ya. Terus apalagi proses atau downtime ya, kalau kita pengaruh dengan mesin atau misalkan ada kecelakaan kerja deh misalkan seperti itu, secara proses pasti akan berhenti gitu ya. Nah itu yang disebut dengan downtime, itu dari berhentinya waktu ya. Jadi waktu berhenti lah ya, due to apa saja, misalkan due to ada kecelakaan kerja, atau due to mesin problem, atau due to product problem, atau due to material problem, itu pasti semuanya akan berhenti prosesnya teman-teman, which is itu yang dihitung downtime tadi gitu ya. Seperti tadi ini kita berhenti ini tadi teman-teman, harusnya kita sudah mulai jam 9 lewat kita baru mulai. Nah selama proses berhenti ya tadi itu disebut dengan downtime ya. Nah itu jadi itu yang harusnya dibayar sama perusahaan. Makanya biasanya perusahaan-perusahaan itu memberikan allowance budget ya, itu dengan adanya downtime ya, kita sebut dengan plan downtime. Jadi downtime yang direncanakan atau diperbolehkan. Lalu apalagi reputasinya teman-teman. Jadi secara keseluruhan kalau terjadi kecelakaan kerja amit-amit gitu ya, apalagi terjadi fatality dan itu terekspos gitu ya ke mana? Ke customer misalkan seperti itu berarti citra atau reputasi perusahaan tersebut ya sudah pasti dianggap jelek teman-teman. Ya, kemungkinan untuk dijauhi ya sama customer itu juga bisa ada itu ya teman-teman ya. Contoh seperti pabrik tempat aku terakhir bekerja ya, walaupun istrinya dia udah puluhan tahun gitu, bahkan kita belum lahir aja dia sudah ada gitu, perusahaan tersebut itu tutup. Kenapa? Karena belakangan banyak sekali terjadi yang namanya safety concern ya, yang seperti aku ceritakan, yang ketiban gerinda lah, kepalanya sobek, terus ada yang meninggal gitu kan, ada yang kejeblos di lubang mesin, bayangin teman-teman, sampai rahangnya patah, giginya rontok, coba bayangin teman-teman ya. Terjadi itu dan nyata saya lihat sendiri gitu maksudnya. Jadi hal-hal tersebut gitu loh, dan namanya kecelakaan atau ada aja kan orang yang tidak loyal ya di perusahaan, bisa jadi dia bilang sama customer sehingga customernya menjauh semua, begitu nggak ada order, which is kita kalau bikin tangki itu jutaan dolar ya teman-teman, karena untuk diekspor dan besar-besar gitu ya teman-teman, ya udah rugi lah, akhirnya tutup teman-teman gitu loh. Jadi resiko safety itu besar sekali ya. Jadi benar-benar kita harus punya awareness yang tinggi gitu ya mengenai safety sendiri. Lalu bagaimana cedera dapat terjadi gitu kan? Nah ini contoh-contoh kecil saja teman-teman, atau yang secara general, secara umum gitu yang biasa terjadi. Ya, jatuh dari ketinggian, misalkan tertimpa atau terkena benda jatuh seperti tadi ya, ketiban sama gerinda, lumayan juga kan kalau beratnya 3 kilo aja minimal, pakai ada pisaunya lagi kan gitu kan.
kena pegangannya aja udah benjol, apalagi kena pisaunya kan teman-teman pasti sobek lah ya. Lalu terbentur atau tertabrak ya teman-teman, terus terjebak atau terjepit ya di mesin, lumayan juga kan kejepit mesin kan. Kita kejepit lemari aja nangis gitu kan, apalagi kejepit mesin sampai putus tangannya. Terus mengeluarkan tenaga berlebihan, makanya harus ada alat bantu ya teman-teman. Lalu terpapar atau kontak dengan suhu berlebihan, seperti tadi ya, yang dimaksud suhu berlebihan itu terlalu, berarti terlalu dingin atau terlalu panas ya. Terpapar atau kontak dengan arus listrik, setrum misalkan ya kan, ada kabel terjuntai terus terbuka kabelnya, ada air pun musim hujan kan kayak sekarang, udah selesai lah ya. Terus terpapar atau kontak dengan bahan berbahaya ya seperti chemical gitu ya misalkan teman-teman. Entah nggak sengaja terhirup misalkan atau kecipratan gitu kan atau terkena kulit misalkan kan lumayan juga ya teman-teman, mata merah ya kan, kulit gatel, beruntusan gitu ya teman-teman, lumayan ya, atau kulit melepuh gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu makanya harus kita consider gitu ya. Kalau kita di manajemen, besokan teman-teman sarjana berarti masuknya ke manajemennya nih gitu ya. How to prevent ya, bagaimana melakukan pencegahan. Nah, ini hal-hal yang dilakukan ya dalam identifikasi resiko. Nah, berarti kita harus bikin dulu tuh list resiko ya secara lengkap ya dari berbagai kejadian yang dapat berdampak pada setiap elemen kegiatan. Jadi setiap kegiatan yang kita observasi di satu kegiatan saja, kita observasi itu bisa berjam-jam teman-teman untuk mencari apa resiko yang akan dihadapi ya sama orang tersebut pada saat melakukan suatu pekerjaan. Ya, makanya benar-benar harus diobserv dengan benar gitu ya. Makanya kita nanti menganalisanya itu dengan 6M. Ya, ingat ya 6M itu jangan dilupain karena itu how to measure gitu, how to analyze gitu ya. Apa kegiatan-kegiatan atau juga untuk pemecahan masalah gitu ya, teman-teman, kita pakai 6M. Lalu mencatat faktor-faktor yang mempengaruhi resiko ya, yang ada ya secara rinci, sama kita pakai 6M juga bisa ya, karena biasanya saling berhubungan gitu ya, manusia, proses dalam arti mesin gitu ya, itu juga pasti akan ada hubungannya, metodenya gitu ya, jadi semuanya harus ada. Lalu membuat skenario proses kejadian yang akan menimbulkan resiko berdasarkan informasi gambaran hasil identifikasi. Jadi benar-benar kita kasih tahu kalau misalkan seperti ini, nanti seperti ini. Nanti kalau kejadian ini berarti nanti harus seperti ini. Gitu ya. Dimana nanti hasil identifikasi resiko itu akan memberikan gambaran nih mengenai konsekuensinya. Nah, kalau terjadi seperti ini berarti orangnya akan seperti ini gitu ya, atau kemungkinan dari resiko yang ada untuk menentukan tingkat atau level resiko pada setiap analisanya gitu ya. Makanya kita nanti pakai 6M. Ingat ya teman-teman, nanti tugasnya teman-teman akan searching yang namanya 6M atau pakai Ishikawa diagram atau kita sebut dengan fishbone diagram ya, atau diagram tulang ikan gitu ya. Teman-teman pasti udah nanti akan terbiasa lah ya pada saat nanti problem solving, atau ide teman-teman mau skripsi besok mau pakai problem solving gitu ya, atau mau pada saat tahapan menganalisa boleh pakai 6M-nya ya. Lalu ada metode metode atau teknik identifikasi. Ini kok kelebihan N sih ya. Metode atau teknik identifikasi bahaya ya. Pertama, untuk mengidentifikasi ya resiko apa saja yang dihadapi ya dalam satu perusahaan ya atau organisasi ya, dapat dilakukan metodenya seperti ini ya teman-teman ya. Inspeksi ya teman-teman, inspeksi itu biasanya teman-teman lebih khusus ya. Kalau inspeksi itu benar-benar teman-teman seperti gambar ini lah ya, dia fokus gitu ya di satu area aja kalau inspeksi, dan detail ya teman-teman, nggak dilihat hanya luarnya saja tapi sampai ke dalam-dalam tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman cek benar-benar detail gitu ya inspeksi.
Lalu pemantauan atau survei, ya bisa dengan kuesioner, misalkan memberikan seperti atau dengan wawancara, misalkan teman-teman, ya. Lalu melakukan apa? Observasi. Kalau observasi kita bisa berkeliling gitu ya, kita lihatnya secara umum. Lalu dengan kuesioner ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan ya berkaitan dengan proses, baik itu secara detail maupun secara umum ya teman-teman. Misalnya kalau secara umum karena teman-teman mungkin belum detail menguasai, bisa jadi caranya bagaimana kondisinya gitu kan, bagaimana prosesnya. Nah itu teman-teman bisa melakukannya ya, kuesioner apa yang dilakukan misalkan seperti itu ya. Lalu apalagi teman-teman audit ya, kalau kita sudah mengumpulkan semuanya, kita bisa melakukan audit, memastikan saja apakah sudah sesuai dengan standarnya belum, sudah sesuai dengan SOP-nya belum gitu ya, dari aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan. Misalkan audit mengenai APD gitu ya, kita cek tuh operatornya, mereka satu di setiap stasiun mesin misalkan ya, setiap mesin atau tempat kerjanya itu kita sesuaikan, udah sesuai belum nih mereka pakai APD gitu kan. Oke, misalkan dilihat udah, tapi didetail lagi ya APD-nya, dilihat lagi kondisinya masih layak atau enggak gitu ya. Teman-teman bisa melakukan combine lah ya dengan melakukan questionnaire juga, misalkan safety shoes-nya udah berapa lama gitu, helmetnya seperti apa. Nah itu teman-teman bisa melakukan ya, utamanya kalau pada saat audit berarti teman-teman mendokumentasikan ya, kita foto-foto gitu ya, hasilnya sudah sesuai atau belum, karena untuk evidence ya, untuk sebagai bukti ke manajemen kondisi di lapangan seperti apa. Lalu ada data-data statistik ya teman-teman, maksudnya pakai historical data gitu ya, dari sebelum-sebelumnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, itu trennya seperti apa, resikonya. Itu ya teman-teman, turun atau tambah naik gitu ya, itu yang harus diambil data-datanya. Adapun tahapan dari mengidentifikasi bahaya ya teman-teman, jadi sebelum mulai suatu pekerjaan harus dilakukan dulu identifikasi bahaya guna mengetahui potensi bahaya dalam setiap pekerjaan ya. Ada, kalau teman-teman boleh searching ya, DuPont, DuPont, DuPont gitu ya, itu dari US, mereka punya yang namanya Take Two ya, jadi seperti konsep lah ya, dia bilang take two gitu ya. Maksudnya apa? Take 2 minutes ya before starting the job gitu ya, before working gitu ya. Take 2 minutes before working ya. Jadi dengan apa? Itu tadi kita identifikasi masalah. Besok kalau di tempat kerja juga seperti itu, sebelum kita buka laptop, sebelum kita mulai nyalain komputer, kita lihat dulu kira-kira ada potensi bahaya atau enggak. Ya, minimal berdoa dulu gitulah ya. Jadi take 2 minutes gitu ya untuk observasi, kita lihat tuh sekeliling meja kita ada apa ya gitu ya. Jadi matanya harus awas gitu ya teman-teman. Lalu identifikasi bahaya dilakukan bersama pengawas pekerjaan dan safety department. Nah, biasanya untuk setiap pekerjaan itu memang ada ya prosesnya ya teman-teman, untuk orang-orang siapa saja PIC-nya ya yang in charge gitu ya teman-teman. Lalu identifikasi bahaya menggunakan teknik yang sudah baku gitu ya, seperti checklist ya, JSA. Teman-teman hold on ya, bentar ya. Hold on, mana dia? Tunggu ya. Maaf, downtime lagi ya kita ya. Ada downtime lagi nih kan.
Oke, kita identifikasi bahaya ya menggunakan teknik yang sudah baku. Biasanya kita menggunakan checklist. Biasanya teman-teman di prepare ya checklist apa saja untuk melakukan identifikasi ya. Yang tadi pasti berkaitan dengan 6M tadi ya, nggak jauh-jauh. JSA, Job Safety Analysis gitu kan. Nah, teman-teman pasti udah tahu isinya JSA gitu kan, apa aja sih gitu ya. Nah, ada yang tahu, ada yang masih ingat isinya JSA apa? Identifikasi bahaya bukan? Job safety analisis tuh. Ini JSA apa? Teknik manajemen keselamatan Bu yang fokusnya pada identifikasi bahaya. Oke, terus detailnya seperti apa? Contohnya. Contohnya seperti apa kalau JSA? Nanti besok kalau tamunya datang kan, misalkan ada kontraktor nih, mbaknya kerja udah nih, tiba-tiba ada tukang AC nih mau bersihin AC. Mas, isi JSA dulu mas, misalkan gitu ya. JSA apa mbak? Kan mbaknya masa sebutin JSA adalah berisi mengenai ini. Tambah nggak mudeng kan ya. Detailnya seperti apa? Kan mas tukang AC-nya bengong aja nih, ini siapa sih gitu maksudnya gitu ya. Berisi identifikasi bahaya. Aduh, pasti dia bingung. Maksudnya apa mbak? Pasti gitu. Sama deh, saya posisinya kontraktor aja deh. JSA isinya apa mbak? Ini saya isi apaan mbak? Bahaya yang ditimbulkan misalnya. Contohnya apa? Mas, isi bahaya yang ditimbulkan. Hah? Yang ditimbulkan apaan mbak? Ayo. Bahaya yang ditimbulkan contohnya apa mbak? Tadi udah diterangin satu-satu contoh-contohnya. Apa isi JSA? Izin menjawab Bu. Boleh. Contohnya seperti kayak apa yang terjadi jika terdapat kesalahan atau bagaimana jika bahaya itu muncul seperti itu Bu. Contohnya apa mbak? Kalau mbaknya menjelaskan itu sama tukang pipa, kira-kira bisa jawab gak? Dia bisa isi nggak JSA-nya? Tukang gali kabel. Bapak isi ini mengenai ini. Coba, kalau dia kan dikasih contoh real, baru dia paham. Oh, maksudnya itu mbak. Nah, masih gitu. Coba. Kan mbaknya besok tidak menemui, tidak akan selalu menemui orang-orang yang seperti saya. Atau yang sama level of knowledge-nya. Pengetahuannya sama. Ya, sama sejajar lah gitu ya. Mbaknya pasti akan ketemu yang namanya orang-orang yang yang level pendidikannya lebih rendah. Nah, how to explain? Bagaimana menjelaskan dengan orang-orang yang seperti itu? Tidak mungkin dengan bahasa baku. Saat mbaknya menjelaskan seperti saya. Yakin.
Contohnya apa? Tadi ada disebutin contoh-contohnya tuh. Contohnya kayak Ibu bilang gak sih Bu, ya, alat mesin Apa? yang kan misalnya bahaya alat mesin gitu Bu, terus resikonya tuh dia bisa kemasuk gitu, tuh gimana Bu? Bukan. Contohnya jadi real langsung, namanya JSA itu Job Safety Analysis, langsung kita real. Jadi hal-hal apa saja yang kemungkinan terjadi gitu ya. Jadi kita isi tuh. Saya juga ngisi JSA, bukan berarti saya nggak ngisi JSA ya, karena kan saya kadang jadi asesor, saya jadi surveyor gitu ya. Berarti kan saya ke floor ya, maksudnya ke lapangan ya sama teman-teman safety nih gitu kan. Saya juga ngisi JSA gitu loh. Awalnya juga JSA apaan sih? Gak paham, bayangin. Saya sendiri aja gak paham Mbak JSA apaan awal-awal gitu ya. Begitu aku lihat, oh oke deh gitu kan. Terus saya isilah JSA itu terdiri dari apa, betul teman-teman sampaikan resiko-resiko yang akan terjadi, lalu bagaimana mengidentifikasi dan bagaimana cara melakukan pencegahan ya. Jadi isinya seperti apa? 1, dari kegiatan atau aktivitas yang kita lakukan ya, dari aktivitas misalkan seperti aku hanya untuk mau survei saja, atau let's say saya mau melakukan survei ergonomi ya. Survei ergonomi itu berarti kan di semua posisi, semua postur tubuh ya, semua postur tubuh yang dilakukan oleh pekerja itu harus saya ambil fotonya. Ya, saya ambil fotonya. Berarti di semua kegiatan, dimanapun mereka berada, saya harus ikutin mereka bekerja. Gitu kan? Jadi kalau misalkan mereka posisinya ada di tower crane sana yang tingginya lebih dari 100 meter, ya saya harus naik ke sana gitu loh. Bagaimana mereka mendrive yang namanya tower crane misalkan ya, mengendarai atau mengendalikan si tower crane-nya, menggerakkan tower crane-nya, misalkan maju mundur kah, misalkan naik turun kah, misalkan seperti itu. Nah berarti dari situ harus jelas tuh kemungkinan yang akan saya alami ya. Misalkan ya amit-amit terjadi kecelakaan, apa saja resikonya saya gitu ya pada saat naik misalkan. Berarti kemungkinan yang namanya terjatuh, terpleset gitu ya teman-teman. Itu ada kemungkinan. Jadi semua dicatat atau ditaruh di dalam JSA ya, dituliskan dalam JSA. Misalkan aku lagi bekerja di ada kemungkinan orang-orang yang bekerja di atasnya aku, misalkan ada project ya, pada saat waktu itu di pertambangan itu lagi dia bukan mukul, posisinya memang seperti memukul ya, tapi dia mau, kalau bahasa saya tuh bahasa tukang tuh diketrik, bahasanya tukangnya diketrik gitu. Jadi dia pakai pahat kecil, terus dia pakai palu gitu dipukul dinding-dinding dari goanya itu ya, dinding-dinding dari ya goa lah kita sebut ya. Nah itu dari situ, nah berarti kan ada kemungkinan kita tertimpa serpihannya ya gitu kan, either kelilipan misalkan, atau misalkan bisa rubuh itu ya, itu kan jadi kemungkinan yang seperti itu harus dimasukkan di JSA ya, contohnya seperti itu. Kalau nggak percaya boleh teman-teman searching contoh list ya, list atau form JSA. Sekarang ada juga yang namanya what if. Maksudnya bagaimana jika. Ya, bagaimana jika misalkan kalau terjadi kayak gini berarti harus apa ya. Kalau seperti ini bagaimana gitu ya. Nah, itu hal-hal tersebut. Lalu ada HAZOP, yaitu Hazard Operation, di mana ini merupakan identifikasi juga proses operasi ya yang mengandung bahaya ya, teman-teman. Nanti semua hasil identifikasi dari bahaya itu didokumentasikan semua dengan baik. Maksudnya besok teman-teman kumpulin tuh yang namanya checklist. Teman-teman kumpulin tuh namanya JSA dari semua pekerja ya. Di mana ini dijadikan sebagai pedoman ya dalam melakukan setiap kegiatan ya. Semuanya harus di capture gitu ya, teman-teman.
Lah, mana dia? Ya, ini jadi kunci keberhasilan dari identifikasi bahaya. Jadi kalau dengan kita mengidentifikasi ya harus ya di mana harus sejalan dengan aktivitasnya ya atau kegiatan dari organisasi atau perusahaan sehingga dapat berfungsi dengan baik. Dalam arti gini, semua identifikasi bahaya yang teman-teman sudah capture semuanya ya seperti tadi ya. Nih contohnya yang ini loh. Ya, misalkan ada terjatuh, terbentur, tertimpa gitu ya, teman-teman terpleset atau ada paparan misalkan seperti itu, tertabrak, terjepit. Ini adalah yang ada semua di JSA yang harus di capture ya atau harus ada dimasukkan dalam JSA gitu ya. Karena kalau kita sudah tahu resiko-resikonya, jadi kita mudah untuk mengantisipasinya nanti gitu ya. Jadi identifikasi bahaya semuanya sedetail mungkin, semua harus tercapture dalam checklist atau dalam JSA-nya ya, sehingganya semua yang antisipasinya, pencegahan, pengendaliannya itu bisa dilakukan dengan benar ya. Nah, untuk identifikasi bahaya harus dinamis dan selalu mempertimbangkan adanya teknologi dengan perubahannya, adanya ilmu terbaru dalam sistem dan metode kerja. Ini maksudnya bahwa misalkan namanya proses kerja atau proses operation ya, itu teman-teman pasti akan berkembang terus tuh teman-teman. Mungkin yang awalnya dikerjakan manual dengan alat bantu jadi semi otomatis. Dari semi otomatis ada improvement lagi gitu ya, ada investasi baru lagi teman-teman, jadi semuanya otomatis. Di mana proses dari manual, semi otomatis sampai dengan otomatis itu yang disebut dengan dinamis. Dan di situ pasti ada concern safety. Karena prosesnya berubah terus gitu, yang disebut dinamis itu bahwa prosesnya itu selalu berkembang gitu ya, prosesnya itu SOP-nya bisa berubah, work instruction-nya juga berubah, itu yang disebut dengan dinamis gitu ya teman-teman. Jadi dari secara sistem metode kerja yang tadinya dilakukan manual jadi sekarang pakai alat bantu, berarti metode kerjanya berubah kan gitu kan, atau yang tadinya sudah ada alat bantu sekarang dibikinnya otomatis, udah deh nggak usah gitu kan, misalkan kita pakai mesin aja misalkan seperti ya dipasang sensor kah, atau memang benar-benar diganti proses manual jadi otomatis misalkan. Contoh misalkan motong ya, proses memotong misalkan seperti yang sudah aku ceritakan sebelumnya, kita motong platnya misalkan plat bajanya manual gitu ya teman-teman, tiba-tiba sekarang udah nggak usah manual, kita beli mesin laser ya, laser cutting gitu ya. Nah, itu jadi untuk untuk motong semua desainnya, semua desain dari sesuai kebutuhan ya, misalkan desain dari tangki atau misalnya desain dari pagar let's say gitu ya teman-teman. Itu pakai laser cutting aja deh. Jadi dipotongnya menggunakan laser. Atau ada juga dengan namanya jet water jet ya, kita sebut water jet. Itu juga buat motong baja tuh teman-teman, water jet. Jadi dia dengan tekanan yang tinggi sekali ya, itu semprotan air sebenarnya. Jadi airnya tuh benar-benar kenceng banget untuk motong, bayangin bisa motong besi baja loh teman-teman. Itu ada namanya water jet. Nah, itu juga berarti kan investasi yang awalnya mungkin pekerjaannya dipotong manual, sekarang diganti dengan water jet. Berarti kan suplai airnya harus banyak dan juga atau paling enggak sirkulasi dengan tekanan-tekanan yang bisa intinya bisa memotong. Karena water jet itu misalkan amit-amit sih, kalau mau coba gitu istilahnya teman-teman, di kertas aja atau jangan di tangan ya, kalau di tangan pasti bolong tuh teman-teman, karena saking kencengnya dia untuk memotong. Jadi seperti semprot biasa gitu, gitu searah, tapi dia bisa bergerak gitu ya teman-teman. Modelnya kayak diatur sudah bentuk-bentuknya itu kan bisa diatur di komputer mau bentuk seperti apa gitu. Mereka tinggal menggerakkan saja tuh kayak pinnya gitu ya teman-teman, ada nozzle kecilnya, tapi debit airnya tuh kencang banget tuh teman-teman, tuh sehingga bisa membolongi yang namanya plat baja
Gitu ya, tuh nama water jet. Nah, jadi berubah-berubah terus tuh teman-teman. Makanya harus kita tahu identifikasi bahaya. Makanya pada saat kita pindah dari proses manual ke water jet misalkan atau ke laser cutting misalkan ya. Nah, itu harus teman-teman harus pahami juga kira-kira bahayanya apa ya. Walaupun seems like orang udah otomatis ini misalkan gitu nggak perlu diawasi gitu kan. Tapi seperti tadi kan karena dia mesin bisa jadi bisa panas ya kan bisa jadi terbakar koslet misalkan karena namanya di mesin contoh kayak water jet itu kan berarti ada air ada listrik gitu kan. Nah teman-teman tahu sendiri kalau hubungannya listrik sama air terjadinya seperti apa gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu berarti kan harus teman-teman bisa identifikasi. Lalu keterlibatan semua pihak ya terkait ya dalam proses identifikasi potensi bahaya. Nah, di mana ini namanya kita lihat di poin B itu dalam sistem ya. Berarti kalau kita masuk part of system gitu ya, kita adalah bagian dari sistem. Dimana kalau sistem itu berarti kan hubungan antara satu dengan yang lain gitu ya dalam satu gabungan proses gitu ya teman-teman sehingganya seperti tadi keahliannya teman-teman akan beda dengan keahliannya saya misalkan seperti itu kan. Makanya kita masuk ke dalam sistem di mana kita harus berkolaborasi jadi saling support, saling mendukung gitu ya. Teman-teman pinter secara identifikasi, saya secara teknikal misalkan seperti itu ya. Makanya kita bisa berkolaborasi itu yang disebut dengan apa namanya sistem ya teman-teman. Di mana banyak tim yang akan masuk ke dalam sistem ya. Mungkin ada teman-teman yang pinter mechanical, pinter dengan electrical, pinter dengan proses. Teman-teman pintar dengan safety. Nah, itu semua yang harus dijadikan satu dalam satu sistem. Itu yang dimaksud dengan keterlibatan semua pihak. Jadi yang related dengan proses, itu semuanya harus bisa mengidentifikasi bahaya. Gitu ya. Nggak semua inputan dari safety, tidak. Karena belum tentu secara proses itu kan teman-teman paham. Makanya teman-teman cukup mengakomodir saja. Kira-kira bahaya apa sih yang akan diakibatkan dari sisi mesin, dari mechanical ya, dari electricalnya seperti apa, atau dari manusianya sendiri seperti apa, ya, dari metodenya, dari postur tubuh. Nah, itu teman-teman bisa mengcapture itu semua. Jadi mensupport ya, teman-teman masukan dari teman-teman engineering, teman-teman production, teman-teman maintenance misalkan seperti itu ya, teman-teman quality misalkan seperti itu ya, berkaitan dengan material misalkan ya. Nah itu harus teman-teman bergabung semuanya, makanya kita sebut dengan sistem gitu ya teman-teman. Dan bentuknya adalah operasional bukan produksi. Jadi kalau operasional itu jadi lebih besar lagi melihatnya gitu ya. Kalau produksi ya hanya apa yang dihasilkan saja dari area produksi saja. Tapi kalau kita sebut dengan operasional berarti semua elemen, semua departemen itu involved teman-teman ya, walaupun sifatnya cuma administrasi. Contoh seperti safety juga masuknya jatuhnya seperti administrasi, terus ada seperti purchasing, accounting ya, finance gitu ya, atau procurement misalkan seperti itu kan bagian-bagian yang administratif gitu ya teman-teman, tidak langsung melakukan proses menghasilkan produk gitu ya. Tapi kalau misalkan contoh kayak engineering ya, misalkan orang project, industrial engineering, terus maintenance ya, nah, production ya, itu kan quality, itu kan berkaitan dengan proses gitu ya teman-teman. Tapi yang bagian administratif juga tidak lepas, contoh kayak di warehouse gitu ya, yang supply chain lah ya, warehouse, procurement, purchasing, finance, accounting ya, HR. Nah itu semuanya sebenarnya dalam satu sistem gitu ya teman-teman. Jadi harus saling bantu. Lalu ada ketersediaan metode ya, seperti tadi kan 6M itu salah satunya juga metode gitu ya. Terus dari peralatan, mesin ya, atau dari referensi ya atau lingkungan, misalkan data dan dokumen ya. Itu semua juga bisa masuk ya, di mana untuk mendukung kegiatan identifikasi potensi bahaya seperti aku sampaikan tadi ya. Jadi semuanya itu harus terkait gitu ya teman-teman.
Lalu akses terhadap regulasi yang berkaitan. Nah, ini teman-teman yang jagonya ya di regulasi ya, peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, termasuk juga pedoman bahan material MSDS ya, yang digunakan dalam kegiatan industri, baik industri konstruksi ataupun industri lainnya ya, karena semua yang disebut industri itu bukan cuma industri konstruksi atau misalkan manufaktur ya, yang disebut industri itu banyak teman-teman. Industri rumah sakit sekarang dibilangnya industri perhotelan itu juga disebut dengan industri perbankan itu juga semua disebut dengan industri gitu kan. Karena apa? Karena yaitu tadi disatukan dengan adanya sistem. Nah, sistem ini adalah yang mengintegrasi ya atau menyatukan semua proses, makanya disebutnya industri gitu ya. Jadi jangan takut teman-teman yang dipikir industri itu jangan-jangan aku harus kerja di pabrik gitu ya atau kerja di mana, enggak ada gitu ya. Semua yang mempunyai sistem terintegrasi itu disebut dengan industri apapun bentuknya, pertambangan kah, oil and gas kah, konstruksi kah, perhotelan kah, rumah sakit, semuanya disebut dengan industri pariwisata ya, pariwisata juga disebutnya industri karena itu tadi terintegrasi. Contoh ya seperti ini kalau berkaitan dengan bahan kimia ya teman-teman atau B3 ya, bahan berbahaya dan beracun gitu ya. Terus yang tersedia lembar kesehatan LDKB atau MSDS ya, seperti tadi saya sebutkan ya, berkaitan dengan apa material itu kita sebut dengan MSDS ya, material safety data sheet, di mana yaitu tadi semua isi-isinya itu terdiri dari bahayanya ya, ini baru dari material ya teman-teman, belum lagi dari sisi seperti ini ya peralatannya, lingkungannya seperti itu apa, ini juga teman-teman harus di measure lagi ya. Makanya nanti sambil pelan-pelan teman-teman coba searching mengenai fishbone ya, nanti proses-prosesnya saya masukin di tugas ya teman-teman. Coba teman-teman nanti tugas personalnya kita ngumpulin pelan-pelan mengenai fishbone. Tapi untuk pertama ini kan masih identifikasi ya. Kira-kira teman-teman juga boleh survei, teman-teman mau observasi, teman-teman mau tadi ya meninspeksi, misalkan seperti itu. Hal-hal yang kira-kira mengandung bahaya ya teman-teman. Jadi ya, yang ini teman-teman bisa melakukannya, bagaimana cara mengidentifikasi bahaya gitu ya. Nanti pilih salah satu, mau di rumah boleh, mau di luar boleh ya teman-teman. Monggo silahkan observasi, mau lagi ke mall sekarang kan udah boleh keluar ya, observasi seperti ini ada resiko bahaya apa saja di tempat tersebut gitu ya teman-teman. Nanti baru kita nextnya baru kita prosesnya itu kita measure dulu ya, kita measure baru kita analisa ya teman-teman, terus baru kita melakukan perbaikan dan baru kita lakukan monitoring ya, nanti bertahap lah ya. Jadi teman-teman boleh ngumpulin dulu mau observasi mengenai bahaya seperti apa, boleh dipilih salah satu gitu ya untuk tugas personal ya teman-teman. Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak untuk identifikasi identifikasi bahaya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Boleh, Mas. Kan dalam manajemen risiko itu tadi kan ada bahaya psikologi. Saya mau nanya, adakah kaitannya dari shift kerja dengan psikologi itu, Bu, bahaya psikologinya? Ada, pasti. Dari mana, Mas? Dari beban kerja. Terus dari lingkungan kerja. Ya, Mas. Dari desain tempat kerja. Kemarin kita belajar ergonomi ya. Dari metode kerja. Itu semua mempengaruhi psikologi, Mas. Contoh ya, terutama untuk proses-proses yang pekerjaan manual ya, Mas. Contoh, saya waktu itu kan yang saya bilang saya di fabrikasi ya. Fabrikasi tangki,
di mana semua pekerjaannya itu manual proses gitu ya Mas ya. Jadi mulai dia ngelas, mulai dari dia apa ngalusin hasil lasannya gitu ya. Nah, contoh yang mempengaruhi secara psikologi. Contoh ya Mas, nih contoh kita pekerja nih Mas, sama-sama tukang las nih ya, kita sama-sama tukang las nih Mas. Masnya experience-nya sudah sama-sama kita 10 tahun. Ya, sama-sama nih udah 10 tahun nih kita jadi tukang las tuh Mas, ngelas tangki. Tapi karena ini kan proses manual gitu ya. Hasil las-lasannya, jadi ada las-lasan itu ada yang ukuran-ukuran las-lasan, teman-teman boleh buka lah ya. Contoh apa las-lasan itu ya, hasil pengelasan gitu maksudnya. Itu ada yang kecil-kecil, rapet, ada yang gede-gede gitu ya teman-teman, jarang-jarang tuh ya, tergantung apa yang disambungkan gitu ya. Ngelas itu kan menyatukan ya, pinggiran-pinggiran gitu ya, kita las. Tuh, misalkan sama-sama kita experience nih 10 tahun nih Mas, pekerjaannya sama ya kan, tapi di satu sisi Masnya hidupnya gitu ya, kualitas hidupnya itu jauh lebih baik dari aku. Dari sisi apa gitu ya, kita measure-nya dari sisi apa? Satu, misalkan Masnya nggak punya utang, Masnya anaknya cuma sedikit, misalkan anaknya cuma 2 gitu kan. Terus udah nggak punya utang, punya rumah sendiri, ya kan? Masnya masih bisa nabung, terus Masnya masih bisa jalan-jalan gitu ya, enjoy life lah ya. Itu hasil pekerjaan Masnya jauh berbeda dengan posisi aku nih, misalkan. Saya satu udah tua misalkan, kedua sakit-sakitan, ketiga anaknya banyak problem, keempat rumah aja masih nyicil ya kan, utang masih banyak. Nah itu yang mempengaruhi secara psikologis gitu Mas. Jadi misalkan wah istrinya macem-macem, misalkan istrinya yang ngutang, suaminya yang suruh ini, atau ini posisinya karena aku tukang las ya misalkan, oh ternyata suamiku tukang ngutang nih, aku yang nanggung misalkan seperti itu. Atau waduh cicilan rumahnya masih banyak, atau misalkan aku sendirian nih misalkan, tuh problemnya banyak nih. Jadi itu yang mempengaruhi psikologis Mas. Atau dari beban kerja, oh Masnya nih misalkan kerjanya cuma 5 hari, sementara aku karena dianggap experience, beban aku jadi 6 hari kerja nih misalkan, bahkan long shift itu berarti 12 jam ya, long shift bukan yang regular 8 jam misalkan. Nah Masnya bisa nih 8 jam gitu. Nah itu juga pengaruh tuh teman-teman, mau nggak mau kan secara fisik beban kerja aku lebih tinggi. Kenapa? Dari waktu kerjanya aja saya lebih panjang misalkan, karena mungkin hasil pekerjaan aku jelek gitu Mas, jadi aku harus extend tuh gitu kan. Nah sementara Masnya kerjaannya rapi, bagus gitu ya, bersih, nggak ada yang gosong-gosong misalkan kayak gitu. Nah itu yang mempengaruhi secara disebut dengan psikologis, karena berkaitan dengan stres kerja Mas gitu. Kemarin ergonomi kelas siapa ya? Udah belajar ergonomi belum? Udah kan sama aku? Iya, sudah Bu. Ada stres kerja kan? Iya Bu. Nah, itulah Mas yang disebut dengan secara psikis ya, psikososial ya, itu atau psikologi seperti itu Mas. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Oke. Bu mau nanya Bu, boleh. Tadi kan Bu bilang ada dikasih tugas, itu tugas apa Bu dan bagaimana? Oke, tugasnya Mbaknya, karena kan kita masih identifikasi masalah, Mbaknya pilih salah satu masalah ya, yang sekiranya yang menurut Mbaknya misalkan ada potensi bahayanya. Observasi aja dulu, satu pilih gitu ya. Kalau observasi berarti kan ada beberapa tempat ya, berapa spot atau berapa area. Tapi yang kira-kira Mbaknya pikir itu ada potensi bahaya, maka bisa dipilih. Kita pilih salah satu aktivitas yang menurut teman-teman itu mengandung potensi bahaya. Pilih aja dulu satu. Nanti kita tahapan-tahapannya kan kemarin ada 5 ya, kurang lebih ya. Nah nanti
baru kita measure, kita ukur, maksudnya kita ukur, lalu kita analisa, lalu kita bikin improvementnya seperti apa, lalu kita monitoringnya seperti apa. Di rumah boleh, di luar boleh, terserah. Ibu itu dikumpulnya Bu atau belum dikumpul Bu? Belum dikumpul, nanti kalau sudah itu baru kumpul ya. Ya Bu. Baik Ibu, makasih Bu. Personal. Nanti di akhir tinggal pilih aja untuk grupnya, gak apa-apa. Apa namanya? Tugas-tugasnya gini aja. Kalau gitu kan kita masih diidentifikasi masalah. Teman-teman pilih dulu aja ya. Pilih dulu, terus kira-kira teman-teman identifikasi itu bahaya-bahaya apa saja sih, misalkan gitu ya, seperti tadi kan ada yang terjatuh, tertimpa, terpleset, misalkan kayak gitu ya, terpapar misalkan. Nah teman-teman identifikasi dulu aja satu, tapi terus bikin checklistnya itu seperti tadi kan harus ada checklist ya, itu bahaya-bahayanya apa saja. Ya, dari satu pekerjaan tersebut. Boleh nanti pakai Excel spreadsheet, boleh nanti didesain sendiri bentuk analisanya gitu ya. Maksud aku biar kita terstruktur ya, teman-teman, dari identifikasi, lalu nanti kita measure, lalu kita analisa, lalu kita improve ya, sampai dengan kita monitor tadi. Itu ya, jadi dibikin satu lembar aja teman-teman di di Excel spreadsheet ya, semua dicentralize aja di Google Drive. Jadi misalkan tahap sekarang kan kita identifikasi masalah ya, identifikasi bahaya. Nah itu teman-teman masukin dulu aja mau identifikasi tentang apa ya. Jadi nanti tulisin poin 1 misalkan, dan poin 2 kita measure kan seberapa, teman-teman sebutin dulu tapi ya bahaya-bahayanya apa saja. Nah baru nanti nextnya kita bahas yang berikutnya ya teman-teman. Paham nggak? Saya belum buka absen ya. Manajemen resiko reguler. Baru, ini berarti kedua ya, Mbak? Iya Bu. Oke. Aku harus nyamperin. Ibu, berarti untuk potensi bahayanya tuh yang cuma ada di daerah rumah ya Bu? Boleh. Gimana aja yang sekiranya Mbak pikir itu ada potensi bahaya. Tapi terus dibikin checklistnya ya, apa maksudnya bahaya-bahaya apa saja ya. Oh, berarti kalau lagi kerja terus menurut kita itu bahaya, kita tulis aja ya Bu? Boleh. Bahaya-bahayanya apa aja gitu kan. Ini masuk semua kah atau ada yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Sepertinya 2 orang tidak masuk Bu. Baru Siapa? 15. Bentar Bu, saya lihat Bu. Siapa yang nggak masuk? Irsyad Sabili Anwar sama Siapa? Irsyad. Oke. Terus sama Zidan Putra Mais. Siapa namanya? Zidan. Iya Bu. Zidan Putra. Oke, ini nggak ada kabar ya? Ya, nggak ada kabar Bu. Oke. Ya nggak ada kabar, aku merahin ya teman-teman ya. Sekarang tanggal 20, bener ya? Kita on time ya teman-teman, alhamdulillah. Oke, aku masuk dulu ke LMS. Absensi terakhir. Terus
linknya. Tunggu dulu linknya, aku copy dulu. Terus di enter misalkan. Jadi tugasnya mengidentifikasi bahaya ya di lingkungan sekitar dan membuat checklist bahaya yang kemungkinan terjadi ya teman-teman ya. Bentar Bu, saya catat dulu Bu. Ya, di LMS kelihatan nggak? Siapa tadi teh yang nggak masuk? Zidan sama satu lagi siapa Mbak? Lupa lupa Rek. Ya, Siapa? Putus-putus suara. Irsyad Sabilil, Bu. Siapa nama depannya? Irsyad. Irsyad. Alah. Maaf. Irsyad. Unggah berkas. Aku unggah yang tadi Excel-nya. Irsyad. Iya. Manajemen resiko. Oke, aku simpan ya. Nah, teman-teman boleh ngisi berarti sekarang ya. Yuk, coba bisa ngisi. Baik, Bu. Kelihatan nggak di LMS kalau misalkan aku tulis keterangannya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Ada 2 ya? Aku nggak kasih nomor lagi pun. Tapi saya belum bisa absen, Bu. Kenapa? Ya Bu, sama saya juga. Nah, belum waktunya kali ya. Kan 10.40. Apa mau dimajuin? Iya. Masa? Boleh Bu. Belum bisa absen, Ibu. Coba ya kalau aku rubah waktunya ya. Misalnya ntar ya. Iya 10.40. Kalau 10.20 deh coba tes. Ini tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 20 kan? Nah, ini coba. Tes. Simpan. Coba Mbak, coba. Bisa nggak? Bisa, Ibu. Bisa ya? Masih tanggal 20 kan? Benar 20. Coba. Bisa? Bisa, Bu. Sudah bisa Bu. Baiklah. Terima kasih Bu. Oke. Aku tinggal ngecek aja nih udah masuk. Ini berapa? Berarti kurang 2 ya Mbak ya? Maksudnya dikurangi 2 dari yang 17 ya? Iya Bu. 15. 4 lagi. Siapa? Yang belum?
Tuh kayak gini kan sebenarnya habis waktu kan teman-teman. Cuman buat ngabsenin doang, ngecekin. Ya Allah. Satu lagi. Satu lagi, dua lagi. Dua lagi kan 15 berarti. Siapa dua lagi yang belum? Dua lagi ya, belum ya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk identifikasi bahaya? Sama ya, nanti UASnya lisan aja ya teman-teman ya. Cek. Satu lagi, baru 14. Masih satu lagi. Siapa satu lagi yang belum absen? 14 baru. Iya nih, kurang satu nih Mbak. Kan 15 sama aku ya. Siapa yang ini nggak ada nih? Ini kan 15. Berarti 15 sama aku kan? Tadi Miftah Bayi Haki join, Bu. Cuman pas di terakhir, pas Ada? Ibu lagi ngisi LMS, dia keluar, Bu. Oh, alah. Dari tadi memang keluar masuk gitu sih, Bu. Oh, mungkin sinyalnya kali. Tadi dia WA bilangnya udah dibuka dari jam 8. Aku bilang lah, nggak bisa. Aku bilang nggak bisa masuk. Ya udah nanti tunggu sampai. Takutnya setelah 10.40 dia nggak bisa absen. Takut aku. Ingat LMS-nya nggak otomatis. Ada yang mau ditanyakan teman-teman untuk tahap identifikasi bahaya? Oke, aku matiin aja ya LMS-nya ya. Ke jam 11 ini aja soalnya. Oke teman-teman, kalau nggak ada, nggak apa-apa sih. Nanti kalau nggak paham WA aku aja. Boleh udahan Mbak Jack.